Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian kitab Takriratus Sajidah di Masjid Agung Jawa Tengah tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Beliaulah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan kita semua syafaat kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semua termasuk umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MAJ TV, pendengar Radio Dais, pendengar Radio FM. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan umum kita. Iridillah wa li syafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya adalah kajian kitab Takriratus Sajidah. Bila mana nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada beliau Romo Yai Muhyiddin, dan kepada pendengar Radio Dais bisa ditanyakan kepada nomor Dais 0821 366 70.000. Dumateng panjenenganipun Romo Yai Muhyiddin modal sopangan dalam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar pengajian Ba'dal Maghrib rahimakumullah, baik jamaah sholat maghrib maupun para santri Mahad Tahfidz MAJT Basnas maupun para pendengar setia melalui radio dakwah Islam. Melanjutkan bacaan hari Senin yang lalu, malam ini atau sore ini saya akan membaca tentang syurutu sihhatil qudwati, syarat-syarat sahnya makmum, sholat antara makmum dengan imam, atau dengan bahasa lain sholat jamaah. Ayhalul makmum ma'al imami, artinya kondisi makmum bersama imam. Syaratnya sah sholat makmum imam itu pertama, alla ya'lama al-makmumu. Alla ya'lama, makmum tidak ngerti butlana sholati imamihi, batalnya sholatnya imam. Jadi kalau tak ada makmum mau jamaah, mau mengikuti sholat dengan seorang yang sudah sedang sholat, tapi makmum tahu bahwa sholatnya imam itu batal. Nah, kalau tahu itu batal, tidak boleh makmum, nggak memenuhi syarat. Untuk bisa sah jamaah itu makmum tuh nggak ngerti kalau imamnya batal. Misalnya apa? Misalnya imamnya tidak menutup auratnya tidak sempurna. Menutup aurat tidak sempurna itu bisa jadi sederhana. Misalnya pakai sarung terlalu tinggi, hanya ada di bawah lutut, lalu pada saat ruku
dari belakang kelihatan melompong. Karena itu imam itu biasanya ikhtiyatnya, ngati-ngatinya itu double. Celana panjang, sak ngisor dengkul, lalu kemudian di luarnya sarung. Sarung tok nggih cukup, tapi yang benar pakai sarungnya. Jangan terlalu cingkrang, di mana nanti di saat ruku, lalu kemudian kelihatan dari belakang bagian auratnya yang harus ditutup. Kalau anak-anak santri itu tahu ada orang yang sholat seperti itu, kamu lari-lari mau jamaah, jebulannya dia ketika ruku itu melompong. Ini bahasa saya, melompong itu ya. Pokoknya buka itu ya. Ya, jangan makmum dengan dia. Kenapa? Karena dia sholat tidak sah, di mana tidak menutup aurat. Dia menutup aurat itu kan sepanjang sholat, bukan hanya menutup aurat saat berdiri, tapi juga saat ruku, tapi juga saat sujud. Batalnya imam itu diketahui dengan apa? Bihadasin, misalnya hadas. Imam kok ngentut, tahu kamu bahwa tadi dia kentut, tapi sholatnya diteruskan, jangan. Karena keabsahan jamaah itu tergantung kepada keabsahan imam. Imam merasa, ya ojo makmum, sholat sendiri aja. Au ghairihi, atau tahu tidak sahnya itu bukan karena hadas, tapi karena yang lain. Misalnya kamu mujtahidaini ikhtalafa fil kiblati, seperti orang yang berijtihad tentang mustaqbilal kiblati, ternyata beda. Menurut kamu mustaqbilal kiblatinya ke sana, tapi si imam itu dia berijtihad sendiri, mustaqbilal kiblatinya ke sana. Ini beda. Karena apa? Karena itu syarat. Kalau beda syarat ya jangan makmum. Syarat ingkang kaping kalih alayak takida, ing yen to ora yakin, ora iktikad sapa al makmumu makmum, tidak beriktikad, tidak punya keyakinan wujuba qadha'is sholati, kewajiban mengkodok sholat alal imami ing atase imam. Kalau makmum beriktikad, beranggapan bahwa imam ini lagi sholat kodok, sedangkan makmum itu mau sholat ada, jangan makmum. Wa idza ijtama'a nafarun, kalau satu kelompok itu bareng-bareng, sama-sama, wa kullu wahidin minhum, kullu wahidin utawi saben-saben siji minhum saking nafar, yajibu alaihil qada'u, wajib melaksanakan qada', sallu furada, sallu maka salatlah furoda, sendiri-sendiri. Watasihu qudwatul mutawaddiin, watasihu sah qudwatu mutawaddiin, makmumnya atau ngikutinya orang yang wudu, bitayamumin, bimutayammimin, dengan orang yang bersucinya dengan tayamum. Jadi yang satu tayamum karena persoalan, misalnya tidak boleh menyentuh air karena sakit. Yang satu orang sehat, normal,
toharohnya pakai wudu. Nah ini yang toharoh pakai wudu boleh makmum dengan yang toharoh pakai tayamum. Wabimasihil khuffi, dengan wudu yang mengusap khuf muzah. Jadi kondisi yang sangat genting, sangat dingin, maka akhirnya orang wudu itu tidak melepas muzah. Atau kondisi yang sangat panas, nggak berani melepas muzah, nanti melocot. Maka cukup wudunya itu dengan mashul khuf. Nah, orang yang wudu boleh makmum sama orang yang pakai muzah, orang yang toharohnya mashil khuf. Wa qudwatul qaimi, dan sah makmumnya orang yang sholat berdiri bil qaidi dengan orang yang sholatnya duduk. Sah. Ya, tapi kalau orang nggak bisa berdiri, ya biasanya nggak mau mengimami. Yang imami biar yang normal. Tapi andaikan kamu datang ke sebuah masjid, ada orang yang sedang sholat bil qu'ud dengan duduk, kamu ingin jamaah supaya mendapatkan fadilah jamaah, maka kamu makmum dengan yang duduk itu boleh. Itu bolehnya itu kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi persis seperti saya waktu sholat tidak bisa duduk sholat, lalu kemudian saya sholat berdiri waktu berdiri, tapi saat sujud saya pakai kursi dibantu. Nah begitu sedang sholat begitu, sedang sholat duduk itu, ada teman saya satu kantor yang dia datang dan dia ingin makmum. Nah boleh saja makmum dengan saya dengan sholat yang sambil duduk. Tapi ketika sholatnya itu dari awal sudah lengkap, ada orang yang bisa duduk, ada orang yang bisa berdiri, ya baiknya yang berdiri asal dia memenuhi syarat jadi imam. Itu hanya boleh, tasihhu, sah. Wal mudtaji'u, begitu juga sah makmumnya orang yang berdiri dengan orang yang sholat miring. Wa tasihu qudwatus sahih bisalisi, sah juga makmumnya orang yang sehat bisalisi dengan orang yang beser. Tapi kalau beser kan terus ada ketentuan. Jangan sampai besernya itu menetes di masjid, menetes di musola. Zaman sekarang gampang, kalau ada orang beser begitu kan tinggal pakai apa mas namanya? Pakai pempes ya. Sampun sak terusnya wa qudwatu thahirati, makmumnya orang yang suci bil mustahadati dengan orang yang berdarah tapi mustahadah, bukan darah haid. Alla yakunal imamu makmuman, yang ketiga syaratnya jamaah imam makmum itu supaya yang kamu anggap imam itu bukan makmum. Jadi yang kamu anggap kamu mau jamaah dengan dia bukan orang yang sedang makmum. Jadi misalnya ya, imamnya di Masjid Agung ini saya, lalu makmumnya ada Asy-Syaikh, ada Al-Habib, orang-orang mulia gitu ya. Lalu kamu niatnya makmumnya sama Syekh atau sama Habib itu, padahal dia sedang makmum sama saya. Ini tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi kamu tetap makmum dengan imam yang satu yang ada di depan. Kecuali kalau makmum yang Syekh, yang Habib itu misalnya masbuk, lalu kamu tahu ini nanti bakal meneruskan.
Nah, saya ingin makmum dengan itu. Jadi kamu menunggu. Begitu sholat asar 4 rakaat selesai, makmumnya yang orang soleh itu berdiri lagi menuju ke rakaat ketiga, saat itulah kamu jamaah dengan dia. Jadi kamu jamaah dengan dia dalam kondisi di mana dia tidak menjadi makmum, sudah meneruskan sebagai orang yang masbuk. Yang keempat, Allah yakuna, ingin to ora ono sopo imam, sopo al imamu imam, ora ono iku ummiyan, orang yang ummi, yang bacaannya nggak bagus. Nah ini, insya Allah kalau kamu para santri karena mendalami tahfidzul Quran, insya Allah tidak termasuk orang yang ummi. Ummi itu ukuran standar minimalnya apa? Wa alladzi yukhillu bi harfin min hurufil Fatihati. Yaitu orang yang cacat atau tidak baik bacaan hurufnya dari huruf-huruf Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada berapa macam huruf? Mulai bismillah sampai waladhdallin, itu orang harus bisa membaca huruf-huruf itu. Kalau tidak membaca, tidak pandai membaca tahiyat, tidak fasih membaca subhanallah, itu nggak masalah untuk diimami. Kenapa? Karena Fatihah itu rukun qauli, rukun yang bersifat ucapan. Jadi ucapannya harus benar. Maka imam itu harus qori, orang yang baik bacaannya. Falaya juzu, maka ora entok, tidak jawaz, tidak boleh. Ayakunal ummiyu, seorang ummi menjadi imam. Arotta au al-sagho, baik umminya itu dalam bentuk arotta maupun al-sagho. Arotta itu apa? Allazi yudghimu fi ghairi mahallil idgham. Arotta itu namanya, jadi dalam ilmu dalam bahasa Arab, dalam bahasa qiraah itu namanya arotta. Ora idgham tapi di idgham ke. Sebaliknya kalau harus idgham tapi tidak idgham. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Atau misalnya karena di Al-Quran itu banyak kata-kata muttaqin, di samping ada kata mustaqim. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, mocone ihdinas siratal muttaqin. Nah, ini namanya arotta. Yang al-sagho itu apa? Al-sagho itu allazi yubdilu harfan makana harfin. Allazi yubdilu, orang yang mengganti harfan satu huruf makana harfin, mengganti huruf. Jadi misalnya ini yang rawan itu kan antara wa dengan dod, kaf dengan qof, ha dengan ha. Jadi kalau orang dalam qiraahnya kurang sempurna dalam membedakan antara ha, alhamdu, bocone alhamdu. Ini termasuk ummi dalam bentuk aros. Illa idza kana ma'mumuhu mislahu. Ya. Tadi tidak boleh orang ummi menjadi imam. Illa, kecuali idza kana ma'mumuhu,
Ari kawane ana sapa makmume itu mislahu podo wae. Jadi kalau ada orang 10 semuanya itu ummi, tidak baik bacaannya, baik arota maupun al-sagho, yo boleh makmum. Kalau kayak gitu lalu tidak boleh jadi imam sama sekali, ya terus nanti orang yang yang belum bagus di satu daerah bacaannya nggak ada yang jadi imam. Saya itu 1 minggu di Beijing mengalami sholat Jum'ah di sana 2 kali. Itu yang azan, tapi yang azan ki nggak fasih. Tapi kalau yang imam karena memang profesional ya, mungkin diambil dari orang Timur Tengah, itu fasih. Tapi yang azan, yang khutbah, itu bacaan-bacaan Arabnya itu nggak fasih. Yus koyo wong Cina kae. Kayak lidahnya orang Tiongkok itu. Beda dengan lidahnya orang Timur Tengah. Orang Indonesia yang bagus tajwidnya itu kan mendekati seperti orang Timur Tengah atau sama. Tapi orang RRT, orang Tiongkok itu kayaknya alot gitu ya. Alot bacaannya pokoknya saya nggak bisa nirukan, ya, pokoknya ora fasih. Aku nek ngarani ora fasih. Jadi yang azannya itu 2 kali, yang lalu iqomah otomatis ada, lalu yang khotib itu bacaan-bacaan Arabnya, termasuk bacaan-bacaan hadis ketika menyampaikan hadis itu kelihatan kurang fasih. Lah kalau di Tiongkok semua orang kayak begitu lah terus lain untuk jamaah, nggak mungkin. Semuanya kayak gitu ya boleh. Ada pertanyaan Mas? Gih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai, kalau imam lupa rakaat sholat yang telah diingatkan tapi tidak menyadari, apakah makmum wajib sholat lagi? Kalau imam lupa rakaat sholat kemudian diingatkan tidak sadar, apakah makmum wajib? Lupa rakaat misalnya mestinya 4 baru 3 dia sudah salam. Selesai, nah sudah diingatkan. Misalnya subhanallah, tapi tidak menyadari atau cuek aja gitu. Tidak sadar. Ya makmumnya terus nambah 1 rakaat. Kalau yakin bahwa imam itu baru 3 rakaat, begitu imam salam, maka makmumnya terus menambah sendiri. Makmum. Cuma kadang-kadang makmum sendiri juga ragu. Kita lupa ya. Baru terus subhanallah, padahal dia sendiri ragu. Jangan kalau ragu. Kalau mantap, ya bahwa imamnya itu perlu diingatkan. Nah memang, jadi kalau jamaah itu salah satu ilmu yang tidak banyak dikuasai oleh jamaah itu adalah bagaimana fungsi makmum mengingatkan imam. 1. Yang kedua, fungsi makmum mengganti imam ketika imam dalam keadaan darurat. Ya, jadi kalau imam dalam keadaan darurat, begitu ruku lalu terus jatuh, maka makmum yang ada di depan itu maju menggantikan imam. Tapi biasanya ini terus bingung. Bingungnya karena merasa bahwa imamnya itu harus cepat ditolong. Nggak apa-apa kalau ada orang yang cepat menolong, tetapi sholatnya sebaiknya diteruskan. Jadi tidak harus semuanya meneruskan kan. Jadi misalnya shaf awal itu ada 5 orang, nah yang 1 maju sedikit memposisikan diri jadi imam, yang lain makmum, tapi beberapa orang segera menolong. Karena kalau orang stroke itu kalau terlalu lama nanti angel katanya penanganannya. Ya? Masih ada? Saya Rian dari Mutiharjo. Kalau sholat sunnah qobliyah
kemudian muadzinnya iqomah, sebaiknya meneruskan sholat sunnah atau membatalkan untuk sholat wajib, Pak Kiai? Terima kasih. Ya, kalau sholat sunnah qobliyahnya sudah mendekati selesai, ya toh, misalnya sudah ruku, sudah sujud pada rakaat kedua, teruskan. Tapi jangan lama-lama tahiyatnya, kan ada tahiyat yang lama, ada tahiyat yang sebentar, yang biasa. Itu jangan yang lama-lama, terus ikut. Tapi kalau baru takbiratul ihram, lalu kemudian qomat, nah itu sebaiknya tidak qobliyah, supaya orang itu mendapatkan fadilah awal. Nanti menurut mazhab Syafi'iyah dia boleh mengqadha sholat qobliyahnya setelah sholat wajib, boleh mengqadha. Itu kan itu ada alasan kenapa dia mengqadha, ya karena dia tidak sempat tadi. Kalau diteruskan maka akhirnya jadi masbuk, masbuknya bisa jadi 2 rakaat. Nah, daripada masbuk 2 rakaat, lebih baik batalkan. Nanti solusinya kalau memang eman saya itu pengen qobliyah, qadha qobliyah nanti sesudah sholat fardu. Wonten malih? Syarat ingkang kaping gangsal alayak tadia, ing yen to ora makmum sapa ar-rajulu wong lanang bi imraatin, kepada perempuan. Jadi meskipun perempuannya itu bunyai, solehah, alimah, ya tetap tidak sah. Kalau jamaah, kalau perempuan sama perempuan sah. Tapi kalau laki-laki kok makmum dengan perempuan tidak sah. Awil khunsa, atau laki-laki makmum dengan orang khunsa. Khunsa niku napa? Napa Mas? Khunsa niku napa? Ya bahasa gampangnya itu apa itu banci. Alat kelaminnya 2 ya. Lah mosok arep makmum takok isi alat kelaminmu piro? Kan enggak mungkin, tapi misalnya terkenal gitu loh bahwa orang itu khunsa. Lalu sholat di masjid. Ya dia jangan kamu makmumi. Ya gitu aja, karena kalau khunsa yang sebenarnya itu menurut definisi kedokteran itu memang punya 2 kelamin. Yang satu berfungsi normal, yang satu kurang normal. Itu khunsa yang sebenarnya. Tapi ada orang yang sebetulnya kelaminnya jelas satu, tapi dia berperilaku tidak seperti layaknya laki-laki tapi kayak perempuan, atau perempuan berperilaku seperti laki-laki. Ini bukan khunsa ini. Itu dia berpenyakit kejiwaan, harus diobati. Yang namanya sakit itu kan diobati. Tapi kalau khunsa betul, ya khunsa betul itu boleh operasi. Khunsa betul loh ya, artinya dokter memeriksa, oh betul kelaminnya 2 ini. Kelamin kok 2 iso kerjasama ya jane ya. Pun niki mun saya dibahas. Jam pinten niki Mas? Masih waktunya ya. Dhabitul imami. Ya, standar imam alladzi tasihu bihi al-qudwatu. Alladzi kang tasihu sahbihi kelawan alladzi al-qudwatu makmum. Ayakunal imam musawiyan lil makmum. Ayakuna ing yen to ana sapa al imamu imam musawiyan sama lil makmumi dengan makmum, au a'la minhu atau lebih tinggi darinya. Tinggi apanya? Rutbatan, derajatnya. Jadi bukan tinggi dedeke ya. Jadi imam kita itu ada yang kecil, santri ada yang tinggi. Ini bukan, tapi yang dimaksud a'la itu adalah rutbatan, derajate. Ya derajatnya juga mestinya derajat
kesalehan. Jadi bukan derajat pangkat, lalu kalau wali kota berarti kudu jadi imam, kalau gubernur lalu jadi imam, ndak boten. Di masa di mana pemerintahannya itu pemimpin negeri adalah pemimpin agama, maka itulah yang disebut menyatunya antara ulama dan umara. Aswaru alati tasihu fiha al-qudwatu khamsatun. Gambaran alati tasihu yang sah fiha al-qudwatu makmum itu khamsatun, ada 5. Pertama, qudwatu rojulin birojulin. Makmumnya orang laki-laki dengan imam laki-laki. Yang kedua, qudwatu imro'atin, makmumnya seorang wanita birojulin dengan laki-laki. Nisa. Yang ketiga, qudwatu khunsa birojulin, makmumnya seorang yang khunsa, yang tadi itu yang saya terangkan, birojulin dengan laki-laki. Yang keempat, qudwatu imro'atin bihunsa, makmumnya seorang perempuan dengan khunsa. Wong imro'ah bi imro'ah saja sah, imro'ah bi khunsa ya sah. Yang kelima, qudwatu imro'atin bi imro'atin, makmumnya orang perempuan dengan sesama perempuan. Aswaru, sedangkan gambaran alati latasihu yang tidak sah fiha al-qudwatu bermakmum itu arbaatun, ada 4. Pertama, qudwatu rojulin bi imro'atin, makmumnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang kedua, qudwatu rojulin bi khunsa, makmumnya seorang laki-laki tulen bi khunsa dengan orang yang, kalau Pak Yai maknani khunsa itu bogo purus. Bogo purus itu yang kelaminnya enggak jelas itu. Listimali kaunil imam imro'atan, kenapa wong lanang ora ento makmum karo wong khunsa? Karena khunsa itu ada mirip-miripnya dengan perempuan. Jadi pariboso kira-kira 50% wedok, 50% lanang. Maka wong lanang sing 100% kuwi mboten ento makmum kali khunsa. Qudwatu khunsa bi imro'atin. Kalau ada khunsa lalu kemudian makmum dengan imro'ah, ini juga tidak sah. Kenapa? Lihtimali kaunil makmum rojulan. Karena makmum di situ punya unsur kelaki-lakian. Jadi 50% laki, misalnya 50% perempuan, maka makmumnya yang 100% perempuan menika mboten sah. Sekali lagi, khunsa itu orang yang kelaminnya double atau tidak jelas. Kalau kelaminnya itu jelas, tapi seleranya itu terbalik, itu bukan khunsa. Itu namanya orang LGBT. LGBT itu singkatannya tuh. Lesbian. G itu apa ya? Bisek, transgender. G itu apa ya? Lupa saya. Lesbian, G, LGBT, tulisannya itu LGBT. Begitu adik-adik santri utamanya, para pendengar Masjid Agung Jawa Tengah, menawi wonten pertanyaan langsung monggo santri ingkang badhe tanglet. Saya jadi teringat fatwa MUI tentang LGBT. Jadi di fatwa itu bahwa orang yang kelaminnya nggak jelas itu ada macam-macam. Ada yang orang yang selera gendernya itu nggak jelas, itu ada macam-macam. Ada yang
betul-betul khunsa. Jadi ada dua kelamin yang kedua-duanya itu enggak normal, atau salah satunya normal, yang salah satu enggak normal. Nah, yang kayak begini ini itu kan ditakdirkan dibikin begitu. Maka orang yang seperti inilah yang boleh melakukan transgender, operasi untuk mempertegas status. Status ini bukan sesuatu yang sepele loh, penting. KTP itu kan menyebut laki-laki atau perempuan. Kalau ini disebut perempuan, lalu dia perilakunya laki-laki, lalu kemudian pakaiannya pakaian laki-laki, masuk ruangan wudunya ruangan wudu laki-laki, engko salaman karo wong lanang, senggol-senggolan karo wong lanang, kan menurut mazhab Syafi'i batal. Ini persoalan status penting. Yang kedua, itu tadi menyangkut kebolehan menjadi imam sholat. Yang ketiga, banyak sekali nanti persoalan perkawinan, dengan siapa dia boleh kawin. Laki-laki hanya boleh kawin dengan perempuan, perempuan hanya boleh kawin dengan laki-laki. Wah, ini harus jelas. Karena itu kalau ada orang yang sebetulnya kelaminnya satu tapi seleranya itu berbeda, ini harus diobati, tidak boleh dioperasi. Dioperasi misalnya kelamin laki-lakinya dilangkai terus digawe bolongan. Nyun sewu, kayak yang terjadi pada siapa itu? Penyanyi pelawak itu loh. Surabaya itu loh. Surabaya itu penyanyi pelawak, katanya sekarang udah meninggal orangnya. Lemu wonge. Dia sebagai artis kaya, lalu kemudian dia ngopeni yatim piatu. Namanya lupa lah. Itu dia bukan orang yang khunsa, tapi dia seleranya cintanya dengan laki-laki. Nah, lalu kemudian dioperasi supaya dia punya kelamin perempuan, tapi nggak bakal dia punya anak. Ya, nggak bakal dia bisa punya anak. Siapa tuh ya? Terbayang-bayang wajahnya tapi kok lupa namanya ya. Jadi saya ulang, kalau jelas dia itu punya kelamin yang ganda, maka supaya fungsi kelaminnya itu satu boleh dioperasi. Ya, tapi kalau orang yang kelaminnya satu, lalu kelakuannya itu kelakuan yang bertentangan dengan kelamin itu, lalu dia ingin operasi supaya dia bisa bercinta dengan orang yang dia cintai, ini transgendernya haram. Lalu pengalihan statusnya juga haram. Kalau dia perempuan, lalu kemudian jadi laki-laki, nggak boleh jadi wali nikah. Misalnya dia punya adik perempuan, nggak ada wali yang lain, dia tidak boleh jadi wali, karena status laki-lakinya itu berdasarkan operasi. Biasanya habis operasi itu terus datang ke pengadilan minta status. Ya, pengadilannya yang pengadilan sekuler ya kadang-kadang ditompo, bayar lagi. Makatan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.